Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum lanjut, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, silahkan Bilqis pimpin temannya untuk membaca doa. Siap, gerak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membaca surah-surah pendek. Kita akan membaca surah Ad-Duha. Ya, silakan pimpin kembali temannya membaca surah Ad-Duha. Marilah kita bersama-sama membaca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak, Ibu akan absen dulu ya. Siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir. Anugrah, Muhammad Fikra, Hadir, Bu. Putri Anggraini, Putri Anggraini sakit ya? Ada satu teman yang sakit ya. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga dia cepat sembuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan perkenalkan tema proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari. Ya, jadi silahkan semuanya perhatikan ke depan. Tema proyek yang akan kita lakukan yaitu pengelolaan sampah plastik dan penerapan konsep 4R. Jadi memahami jenis-jenis sampah dan solusi untuk mengurangi sampah plastik di sekitar kita. Nah, sebelum lanjut, marilah kita perhatikan video tentang pencemaran sampah plastik. Jadi anak-anakku silakan memperhatikan videonya ya. Halo teman kece, setelah kita membahas kenapa sampah plastik berbahaya di video sebelumnya, sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Ya, jadi anak-anak semuanya sudah melihat video tentang pencemaran sampah plastik. Jadi tadi kita sudah bisa melihat bahaya apa saja yang ditimbulkan dari sampah plastik, baik di lingkungan sekitar maupun pencemaran udara, ada juga di laut. Jadi sampah plastik itu sangat berbahaya. Nah, dari situ marilah kita lihat dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lihat yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis sampah serta dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengenal dan menerapkan konsep 4R dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengamati dan melaporkan pengelolaan sampah plastik di lingkungan sekolah dan rumah. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan solusi kreatif dalam mengurangi sampah plastik di lingkungannya. Nah, jadi proyek yang akan kita lakukan yaitu temanya pengelolaan sampah plastik di sekolah dan di rumah. Kemudian adapun rencana aktivitasnya yaitu yang pertama,
pengenalan tema dan diskusi masalah sampah plastik. Kemudian yang kedua, observasi di lingkungan sekolah dan rumah. Dan yang ketiga, laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, pencarian informasi. Dan yang kelima, presentasi hasil dan refleksi. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu. Apa itu sampah plastik? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sampah plastik adalah limbah atau sisa dari barang-barang yang terbuat dari bahan plastik seperti botol, kantong, kemasan makanan, sedotan, dan barang-barang plastik lainnya yang tidak lagi digunakan. Iya, betul sekali. Nah, pernahkah kalian melihat sampah plastik berserakan di sekolah atau di rumah? Pernah. Ya, menurut kalian, apa masalah yang timbul dari sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik? Ya, apa? Apa kira-kira masalah yang ditimbulkan jika sampah plastik tidak dikelola dengan baik? Pencemaran. Ya, betul, pencemaran lingkungan. Apalagi dapat menyebabkan banjir. Ya, sebelum lanjut, mari kita ice breaking dulu ya. Ya, silahkan Bilqis. Teguh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, mari kita lihat apa sih jenis-jenis sampah itu. Nah, kita lihat yang pertama adalah sampah organik. Jadi sampah itu ada yang namanya sampah organik. Nah, yang mana itu sampah organik? Mudah terurai. Contoh Ya. sisa makanan, daun kering. Ya, jadi sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya sisa makanan dan daun kering. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sampah anorganik. Jadi sampah anorganik yaitu sulit terurai. Contohnya plastik, kaleng, dan kaca. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sampah B3. Nah, apa itu sampah B3? Berbahaya dan beracun. Ya, contohnya baterai, limbah, dan limbah kimia. Jadi sudah mengerti ya bahwa jenis-jenis sampah itu ada 3. Nah, apa masalah akibat sampah plastik? Nah, yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Nah, yang mana itu lingkungan? Tanah dan air. Konsep 4R. Ya, silakan diperhatikan. Yang namanya 4R itu yang pertama adalah ya, reduce atau mengurangi. Apa maksudnya mengurangi? Yaitu Penggunaan barang plastik. ya, mengurangi penggunaan barang plastik. Contohnya bagaimana? Misalnya, anak-anakku sekalian membawa botol plastik sendiri ke sekolah. Jadi sudah tidak membeli lagi botol minuman yang habis dibuang. Nah, kalian membawa sendiri botol minuman yang setiap harinya tidak perlu diganti. Kemudian yang kedua adalah Reuse. ya, reuse artinya menggunakan kembali. Jadi artinya memanfaatkan barang-barang plastik yang bisa dipakai ulang. Bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Yang menggunakan kembali atau memanfaatkan barang-barang plastik yang bisa dipakai ulang. Ya, siapa bisa menyebutkan contoh dari menggunakan atau memanfaatkan barang-barang plastik yang bisa dipakai ulang? Saya, Bu. Ya, silahkan Sahra. Menggunakan kembali botol kaca bekas minuman sebagai tempat penyimpanan makanan atau sebagai vas bunga. Iya, betul sekali. Ada yang lain?
Ya, kalau tidak ada kita lanjut di yang ketiga, yaitu recycle atau daur ulang. Nah, apa sih maksudnya daur ulang? Yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi produk baru. Nah, kira-kira apa contohnya yang mendaur ulang? Mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru atau bahan kerajinan tangan. Iya, jadi mendaur ulang kertas menjadi Kertas baru atau bahan kerajinan ya, tangan. menjadi bahan kerajinan tangan. Jadi anak-anakku sudah mengerti tentang konsep 4R? Iya, Bu. Sudah mengerti? Iya, Bu. Sudah paham? Paham. Masih semangat? Semangat. Ya, kalau semangat kita lanjut ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Jadi, satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Jadi, yang di sebelah sana kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, silahkan dibagi dulu kelompoknya. Silahkan ke teman kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan. Semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Jadi tugasnya anak-anakku silahkan identifikasi jenis-jenis sampah. Jadi kalian berdiskusi dengan temannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, silahkan menulis minimal 5 contoh sampah yang kalian temukan. Kemudian setelah menemukan sampah, silahkan kelompokkan yang mana sampah organik atau mudah terurai dan yang mana sampah anorganik yang sulit terurai. Nah, setelah itu kalian menulis apa yang kalian bisa lakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Sudah paham? Ya, mengerti nih? Mengerti. Ya, kalau sudah mengerti, silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, tidak apa-apa. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Silahkan. Ya, silahkan ditulis jenis-jenis sampah. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ya, jadi anak-anakku sudah selesai menulis contoh-contoh plastik dan sudah mengelompokkannya ya. Kemudian kalian juga sudah selesai menulis solusi yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Nah, untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian, ini tentang penerapan konsep 4R dari kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan tulis aktivitas yang kalian lakukan yang tentang reduce. Ya. Kemudian lokasinya di mana, kemudian apa manfaatnya. Jadi silahkan ditulis aktivitas kalian, kemudian tulis juga lokasinya di mana dan apa manfaatnya. Sudah paham? Ya, Bu. Ya, silahkan ditulis aktivitasnya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai?
Sudah. Ya, sudah selesai ditulis tentang penerapan konsep 4R dari kehidupan sehari-hari. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjut ya. Nah, refleksi pengalaman mengelola sampah plastik. Jadi anak-anak, apa yang sudah kalian lakukan untuk mengurangi sampah plastik di rumah? Apa yang kalian lakukan? Saya, Bu, Ya, silakan Fikra. menggunakan kantong belanja kain atau tas ramah lingkungan saat berbelanja. Iya, betul sekali. Jadi menggunakan kantong ramah lingkungan, yaitu kantong yang terbuat dari kain. Apalagi? Kita, Bu, Ya, silahkan. membawa botol minum sendiri daripada membeli botol plastik sekali pakai. Iya, betul sekali. Jadi membawa botol minuman sendiri. Jadi itu sudah tidak diganti-ganti. Apalagi? Ya, silahkan. Mengurangi pembelian barang dengan kemasan plastik berlebih. Iya, betul sekali. Mengurangi pembelian Kemasan plastik berlebih. iya, kemasan plastik berlebih. Nah, pernahkah kalian melakukan daur ulang sampah? Pernah. Ya, jika ya, sampah apa yang kalian daur ulang? Botol plastik. Ya, bagaimana itu botol plastik? Apa yang kalian lakukan? Membuat pot bunga. Iya, betul sekali, membuat pot bunga. Jadi itu salah satu mendaur ulang sampah plastik. Nah, sekarang anak-anak kita akan observasi pengelolaan sampah plastik di sekolah. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan nanti keluar mencari sampah, melihat sampah di sekitar sekolah ya. Nah, jenis sampah plastik apa saja yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Silahkan ditulis bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah itu, apakah sampah tersebut sudah dikelola dengan baik? Ya, silahkan dikerja. Kemudian jika tidak, apa masalah yang ditimbulkan? Jadi inilah yang akan kalian observasi di lingkungan sekolah kita. Bisa? Bisa. Ya, sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan mulai bekerja. Ya, silahkan semuanya mulai bekerja. Tiga. Ya, silahkan ditulis. Ini apa namanya? Kantong plastik. Ya, kantong plastik. Silahkan ditulis. Ya, kalau ini? Pembungkus makanan. Ya, pembungkus makanan. Jadi jenis-jenis sampah apa yang kalian dapat dari lingkungan sekolah? Kantong plastik. Kantong plastik, apalagi botol plastik, yang sedotan, ya, dan kemasan makanan. Jadi kalian juga sudah mengelompokkan yang mana sampah yang mudah terurai dan sampah yang sulit terurai.
Nah, kalian juga sudah menemukan solusi bagaimana jika sampah plastik itu didaur ulang kembali. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang proyek P5, yaitu pengelolaan atau pembuatan sampah plastik atau daur ulang sampah plastik. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis sampah, kemudian apa bahaya sampah plastik bagi lingkungan sekitar, dan bagaimana cara pengelolaan sampah plastik. Ya, jadi anak-anak silahkan membuat ditulis bersama dengan anggota kelompoknya. Silahkan ditulis judul karya apa yang akan kalian buat, kemudian apa alat dan bahannya, dan langkah-langkahnya bagaimana, terus apa sih manfaatnya yang ingin kalian buat, dan silahkan ditulis di situ karyanya. Ya, silahkan mulai bekerja sekarang. Ya, silahkan diskusikan judul karya apa yang ingin kalian buat. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat kreasi sampah plastik. Jadi anak-anakku sekarang silahkan siapkan bahannya, silahkan ambil bahan-bahan apa yang akan dibutuhkan dalam pembuatan kreasi sampah plastik. Ya, silahkan. Bagaimana? Sudah siap semua alat dan bahannya? Ya, ada guntingnya, sedotannya, kemudian ada botol plastik, double tip, ya. Bagaimana di kelompok 3? Sudah siap bahannya? Baik anak-anak, apakah alat dan bahannya sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap, sekarang anak-anakku mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan mulai bekerja membuat kreasi sampah plastik. Ya, silahkan bekerja bersama dengan teman-teman kelompoknya. Ya, silahkan bekerja. Ya, pelan-pelan. Ya, 1. Nah, silakan. Ya. Nah, bagaimana di kelompok 2? Ya, pelan-pelan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silahkan disimpan di depannya masing-masing hasil karya dari pembuatan kreasi sampah plastik. Jadi silahkan disimpan di depan kelompoknya masing-masing. Ya.
Ya, baik anak-anak, silahkan ke depan semua membawa hasil kreasi dari kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan ke depan. Ya, jadi silahkan perlihatkan semua hasil karya dari sampah plastik, hasil kreasi sampah plastik. Ya, baik anak-anak, kita sudah melakukan atau membuat kreasi dari sampah plastik. Jadi salah satu yang kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik yaitu mendaur ulang atau membuat kreasi dari sampah plastik. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian menuliskan pesan dan kesan selama kita membuat atau mempelajari tentang proses pembuatan kreasi dari sampah plastik. Ya, silakan ditulis pesan dan kesannya masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, Ibu minta satu persatu naik untuk membacakan pesan dan kesannya selama pembelajaran pembuatan kreasi sampah plastik. Ya, kita mulai dari Ulfa Hairunisa. Ya, silakan. Saya akan menyampaikan pesan tentang mendaur ulang sampah. Saya sangat senang belajar tentang cara membuat kreasi dari sampah plastik. Ternyata kita bisa mengubah sampah menjadi barang yang berguna dan menarik. Semoga kita semua bisa lebih menjaga lingkungan dengan mendaur ulang sampah. Ya, bagus sekali pesan dan kesannya. Jadi kita harus mendaur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk pesan dan kesan dari ya, jadi teman kita sudah membacakan pesan dan kesannya tentang kreasi pembuatan sampah plastik. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Ulfa Hairunisa. Ya, silakan duduk kembali. Ya, jadi semuanya sudah membacakan pesan dan kesan dari proyek kita, yaitu mendaur ulang atau membuat kreasi dari sampah plastik. Jadi anak-anakku, Ibu harap kalian tetap menjaga kebersihan dan bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi untuk hari ini cukup sekian untuk pembelajaran kita. Ibu minta silahkan untuk membaca doa setelah belajar. Jadi siapa yang pimpin temannya untuk membaca doa? Ya, Sinar Bilkis Tiadam, silahkan. Sudah siap, gerak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Ibu tutup dengan ucapan terima kasih untuk semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.